Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wattabi'ina man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala yang ada hanyalah milik Allah. Dan alhamdulillah karena kasih sayangnya terhadap manusia, bulan suci Ramadan kali ini dapat kita rasakan. Walaupun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, namun berkah yang Allah berikan tidak mengurangi ibadah kita terhadapnya. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Karenanya ia telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah seperti saat sekarang. Ramadan erat kaitannya dengan puasa. Begitu pula dengan ibadah-ibadah lainnya. Namun kita harus tahu arti sesungguhnya dari Ramadan itu. Pada bulan suci Ramadan ini, pahala yang Allah berikan akan dilipat gandakan. Begitu pula lantunan doa yang kita panjatkan akan dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda bahwa pada bulan suci Ramadan, setan-setan akan dibelenggu, pintu surga akan dibuka dengan selebar-lebarnya, dan pintu neraka akan ditutup dengan serapat-rapatnya. Salah satu kemuliaan pada bulan Ramadan ialah nuzulul Al-Quran. Nuzulul Quran secara bahasa ialah diturunkannya Al-Quran, dan secara istilah ialah diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah. Lalu diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW selama sekitar 23 tahun secara berangsur-angsur. Nuzulul Al-Quran sudah jelas diturunkan pada bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan diperjelas juga dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lalu ulama berbeda pendapat pada tanggal nuzulul Al-Quran. Ada yang menyebutkan 17 Ramadan, ada yang menyebutkan 21 Ramadan, dan ada pula pendapat-pendapat lainnya. Tetapi yang terpenting bukanlah tanggal nuzulul Al-Quran, tetapi yang terpenting adalah interaksi kita terhadap Al-Quran. Khususnya pada bulan suci Ramadan kali ini, sebagai umat Islam, kita juga memiliki kewajiban-kewajiban terhadap Al-Quran itu sendiri. Yang mana ialah mengimani Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran adalah kalamullah. Tanpa mengimaninya, tidak mungkin manusia menjadikannya sebagai pedoman hidup. Lalu selanjutnya ialah tilawah ataupun membaca Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kalamullah, yang mana ketika kita membacanya bernilai pahala, apalagi pada bulan suci Ramadan, maka Allah akan lipat gandakan pahala kita. Lalu selanjutnya ialah mentadabburi Al-Quran, yakni merenungkan Al-Quran. Di sini kita dapat mengetahui maksud dari Al-Quran, kita dapat mengambil pelajaran dan petunjuk dari Al-Quran itu sendiri. Setelah mentadabburinya, tentu kita harus juga menghafalkan Al-Quran. Semakin banyak ia hafal Al-Quran, semakin tinggi pula kedudukannya di akhirat kelak. Sebagaimana dalam riwayat hadis diperjelaskan, akan dikatakan kepada sahibul Al-Quran, bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau bacakan dengan tartil di dunia. Karena kedudukanmu di surga berdasarkan ayat terakhir yang engkau baca. Selain menghafalkan Al-Quran, kita juga mesti mentadabburi Al-Quran.
Setelah menghafalkan Al-Quran, alangkah baiknya jika kita mengamalkan Al-Quran. Apa-apa saja yang diperintahkan Al-Quran, kita lakukan. Dan apa-apa saja yang dilarang Al-Quran, kita tinggalkan. Singkat kata, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Selain mendakwahkan Al-Quran, kita juga mesti mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Selanjutnya ialah membela dan menolongnya. Pada hakikatnya, Allah tidak membutuhkan pembelaan terhadap kita. Namun jika kita menolong dan membela Al-Quran, niscaya Allah akan menolong dan membela kita di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah dalam surah Muhammad, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kau menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan menetapkan kedudukanmu. Selanjutnya ialah menerapkan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. Sebab Al-Quran adalah pedoman hidup. Allah juga menghendaki kita untuk menerapkannya di kalangan masyarakat. Demikianlah pembahasan kita tentang nuzul Quran. Apabila ada kata-kata yang salah, tentunya itu dari saya. Dan apabila ada kata-kata yang benar, tentunya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya dan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.